A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan coaching practice untuk keperluan CPC Imbas. Dalam hal ini tidak sekedar praktis, tapi masalahnya itu adalah real. Dimana sebagai coach, ini saudara bintang mulia Pratama datang ke saya untuk berdiskusi, mencari solusi untuk permasalahannya. Sebagai sebagai coacher, saya Andi Putranto, member daripada Imbas. Silahkan Mas Bintang disampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saat ini ada permasalahan yang saya hadapi di kantor. Jadi di kantor itu entah kenapa saya merasakan menurunnya kinerja atau semangat dari para pekerja, itu yang akhirnya juga berdampak ke saya, sehingga saya pun juga semangatnya juga tidak seperti biasanya, kinerja saya juga menurun, dan itu juga berdampak pada hasil kerja saya. Dan kalau menurut saya ya mungkin memang ada permasalahan sedikit banyak di kantor, sehingga mungkin permasalahan itu akhirnya berdampak pada kondisi atau semangat para pekerja, sehingga kita tuh jadi nggak semangat untuk bekerja. Nah, ini saya mohon solusi bagaimana cara saya untuk menyikapi ini dengan tepat. Apakah saya harus mengikuti alur saja dengan tetap fokus menyelesaikan job desk saya, atau saya berusaha untuk membuat menjadi pionir untuk kembali menyemangati teman-teman lainnya, atau intinya saya sendiri aja nggak tahu gimana caranya untuk membangkitkan kembali semangat kerja supaya saya itu bisa tetap enjoy dalam bekerja. Jadi seperti itu. Oke, sudah berapa lama Anda bekerja di situ? Saya insya Allah baru jalan 2 bulan bekerja di sini. Baru 2 bulan ya. Usia Anda berapa sekarang? Sekarang baru 24 tahun. 24 tahun. Sudah lulus kuliah? Saya sedang menjalankan skripsi juga. Skripsi. Jadi program magang. Program magang. Ya. Oke. Saya coba cerita sedikit ya. Coba cerita sedikit masalah environment dunia kerja saat ini. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu pencerahan ya untuk saudara bintang, untuk Anda. Jadi saat ini itu Indonesia itu dalam keadaan krisis, di mana mencari pekerjaan itu susah, kemudian banyak sarjana yang menganggur, banyak pekerja yang mengalami itu istilahnya itu PHK. Jadi environment ini sedang berubah. Semenjak pandemi ada shifting, yang tadinya itu bekerja itu 8 to 5. Sekarang itu ada kombinasi work from home atau yang dikenal dengan WFH. Nah, itu adalah environment yang terjadi di dunia pada saat ini, Indonesia pada khususnya. Nah, jadi kalau kita mapping lingkungan kita ya seperti itu, bahwa di mana-mana sedang masa sulit sekarang ini, sedang masa sulit. Belum lagi adanya pandemi, yang sepertinya kok belum menunjukkan gejala-gejala yang sudah selesai. Tapi tidak ada ini ya. Nah, tapi di sisi lain the life must go on ya. Kehidupan harus berjalan terus. Nah, inilah kita sebagai manusia itu harus pintar-pintarnya melihat suatu keadaan ini bukan sebagai suatu ancaman, tapi ini adalah suatu peluang. Nah, sekarang pada saat Anda diterima bekerja itu, apakah Anda enjoy enggak? Anda bersyukur enggak pada saat Anda diterima pertama kali bekerja? Ya, tentu saja saya sangat bersyukur ya, karena ini bisa menambah pengalaman saya. Apalagi saya kan juga masih belum lulus kuliah, masih mengerjakan skripsi.
Tambah lagi bahkan sebelum saya lulus pun saya sudah dipanggil untuk bekerja, walaupun sekarang ini statusnya masih magang. Tapi alhamdulillah walaupun magang saya tetap mendapatkan gaji, dan gaji itu pun sudah bisa saya nikmatin, sudah saya bisa untuk membantu keluarga, untuk memenuhi kebutuhan diri saya sendiri. Jadi saya merasa sangat puas sekarang ini. Ya, oke. Jadi coba kita setback ya. Kita setback ya. Saudara Bintang coba membayangkan kira-kira beberapa bulan ke belakang itu situasi Anda bagaimana? Ya, coba bayangkan situasi Anda bagaimana. Anda dari jurusan apa tadi? Matematika. Matematika ya. Jadi coba setback ke belakang sebelum Anda masuk skripsi itu bagaimana lingkungan kampus, teman-teman Anda, katakan geng Anda itu bagaimana keadaannya? Coba Ya, review sebentar ya. Direview sebentar. Terus kemudian setelah Anda mendapatkan gambarnya, ya itu Anda bisa cerita ke saya. Sudah dapat gambarnya? Oke, silakan. Ya, jadi dulu waktu tahun 2021 khususnya di geng saya itu semuanya sudah mempersiapkan diri untuk sidang skripsi, dan tidak lama setelah mereka bersiap-siap itu mereka sudah sidang dan dinyatakan lulus satu persatu dari teman-teman saya, sampai akhirnya tinggal saya dan satu lagi teman saya perempuan sampai saat ini yang belum sidang. Jadi dan bahkan ketika mereka sudah lulus pun kita juga sempat merasakan senang karena mereka sudah lulus. Bagian dari teman-teman kita tuh juga sudah lulus, dan dan salah satu dari mereka juga akhirnya memutuskan untuk menikah. Ada juga yang akhirnya mendapatkan pekerjaan walaupun belum di bidang yang dia senangi. Tapi waktu itu kita sama-sama merasakan sama-sama bahagianya, baik itu yang akhirnya memutuskan untuk menikah, ada yang memutuskan untuk bekerja, dan ada yang memutuskan untuk membuat LBB sendiri. Ya, tapi sampai dan sekarang setelah event tersebut sudah 1 tahun berlalu, dan sekarang tahun 2022 hanya tinggal saya dan satu teman saya ini yang masih berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Oke. Jadi pada saat itu kan Anda punya geng lah ya, punya kelompok, dan mereka semuanya dengan sadar memilih program studi matematika. Ya, program studi matematika itu, apakah Anda sudah tahu gambaran prospeknya di lapangan kerja itu seperti apa biasanya? Ya, ini dari sepengetahuan dan pengalaman dari kakak tingkat yang juga sudah bekerja. Peminatan saya ini ada di riset operasi dan komputasi, sehingga memang cocoknya itu memang berada di dunia bisnis. Kalau untuk jurusannya mungkin seperti bisnis analis, data analis, data science, atau bahkan langsung loncat ke seorang programmer IT. Juga habis itu juga bisa bekerja di business development management atau R&D, research and development, seperti itu. Jadi memang banyak sekali cabang di matematika. Pada saat kerja praktek, Anda dulu kerja praktek di mana? Kalau pertama kali saya pernah kerja praktek itu di Holcim sebagai magang juga, staff untuk production planning. Oke, di situ Anda punya karya apa pada saat di Holcim? Ya, jadi di sana saya magang itu kurang lebih 1 bulan, dan saya sudah berhasil membantu perusahaan tersebut untuk membuatkan laporan harian, mingguan, dan bulanan secara lebih praktis dengan dibantu oleh Excel. Oke. Jadi di sana outputnya itu bisa diterima sama Holcim ya? Ya, bisa. Ya, di situ dan insya Allah masih dipakai sampai sekarang. Masih dipakai sampai sekarang. Nah, itu saya kira itu luar biasa ya. Jadi di situ Anda bisa menemukan kekuatan seorang alumni dari matematika. Di situ kekuatannya adalah seperti itu. Kalau saya lihat Anda punya karya, ya di situ Anda sudah punya suatu nilai plus. Ya. Dia itu membuat suatu laporan harian, mingguan, dan bulanan. Itu kira-kira outputnya apa itu laporannya?
perencanaan produksi Perencanaan semen ke produksi. depannya ya, dalam Ya. dalam jatah harian, mingguan atau bulan, beberapa bulan ke depan, Hmm. beberapa minggu ke depan. Ya, itu apa bukannya kerjaannya orang teknik industri itu? Kalau Iya. PPIC itu. Ya memang atasan saya waktu yang ngajarin magang saya itu memang ada yang dari teknik mesin sama teknik industri ITS kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi di situ Anda bisa melihat bahwa pekerjaan seorang alumni teknik industri di bagian produksi atau teknik mesin itu bisa diatasi oleh seorang matematika. Jadi di situ setidaknya Anda sudah punya poin bahwa di matematika itu adalah bidang yang untuk bisa mengatasi semua yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Nah, di situ saya melihat adanya suatu nilai plus untuk Anda. Nah, Anda sudah merasa itu nilai plus belum? Enggak, saya enggak merasakan itu. Nah, sekarang itu adalah nilai plus. Itu adalah nilai plus ya. Jadi si dosen pembimbing itu yang mengajar di kerja praktek itu dia memberikan tugas. Nah, di situ Anda bisa menyelesaikan. Artinya apa? Artinya di situ Anda sudah mempunyai pola pikir. Dan pola pikir matematika itu dengan karya Anda itu saya melihat sesuatu yang tidak kebetulan. Ya, tidak kebetulan. Jadi itu ada satu nilai plus. Nah, yang nilai plus yang ada di Holcim itu tempat kerja praktek Anda, bagaimana dengan skripsi yang Anda kerjakan saat ini? Apakah ada korelasi? Untuk korelasinya bisa dibilang sangat sedikit, bahkan mungkin nggak ada ya, karena kalau di kerja praktek di Holcim itu kan memang langsung praktek langsung ke dunia pekerjaannya, jadi kita menyesuaikan kebutuhan pekerjaan di sana dengan solusi apa yang paling tepat yang bisa kita berikan. Dan karena di sana itu memang bukan ranahnya pemrograman, jadi saya hanya bisa memberikan maksimal itu hanya di Excel untuk perumusan-perumusannya. Dan kalau untuk skripsi saya itu murni di bidang pemrograman. Itu maksud saya ya. Jadi Anda tanpa sadar itu sudah menyampaikan bahwa solusi dari permasalahan waktu kerja praktek di Holcim itu adalah dikerjakan dengan Excel. Itu masalah platform. Tapi di situ saya melihat ada logika berpikir yang berhasil Anda selesaikan. Sama juga dengan sekarang saya tanya ke pekerjaan Anda ya. Dengan pekerjaan Anda ini, Anda sebagai apa di sana? Saya sebagai business development di sana. Nah, business development. Misalnya apa? Anda cerita sedikit tuh pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan itu apa saja? Ya, jadi selama magang di sana itu saya disuruh untuk mengamati bisnis proses di dunia outsourcing, lalu mengurusin juga berbagai kebutuhan IT yang ada di kantor, dan juga sedikit kebutuhan administrasi di sana. Ya, nah itu tadi apa, business development ya? Ya. Nah, apakah selama ini Anda sudah menghayati itu apa business development itu sampai di mananya yang Anda kerjakan saat ini? Ya, jadi business development kan saya secara literasi hanya menganggap itu kan sebagai divisi pengembangan bisnis. Jadi dan saya karena juga menggeluti bidang IT, jadi saya mengembangkan bisnis ini itu dibantu oleh perkembangan IT zaman sekarang, yaitu melalui website, digital marketing untuk pemasarannya, dan juga e-katalog dari pemerintah. Ya, itu. Jadi itu adalah platform kembali lagi. Jadi saya coba memberikan analisis ya. Tadi saya memberikan brightening itu bahwa situasi pekerjaan dunia kerja itu seperti ini. Dan saya melakukan analisa itu bahwa yang Anda kerjakan di Holcim itu sudah Anda sanggup melampaui sampai ada output itu adalah platform. Kebetulan bisa diselesaikan dengan Excel. Kemudian Anda bekerja sebagai business development, platformnya menurut saya ini adalah digital. Ya, logika berpikirnya
Anda sudah dapat ya, kalau saya lihat tadi. Saya lihat tadi Anda sudah dapat itu logika berpikirnya di bidang business development. Jadi Anda sudah tadi melihat sesuatu kebutuhan dari sisi IT ya. Tapi IT-nya kan bukan IT programming itu, tapi dari sisi digital. Ya, dari dunia digitalnya. Nah, itu saya kira Anda sudah mulai menemukan platformnya. Nah, apalagi ini skripsi Anda itu juga digital atau platform IT. Jadi tinggal Anda menyelesaikan sedikit mengenai bridging dari apa yang diperlukan oleh perusahaan tempat Anda bekerja, dan tinggal bridgingnya Anda mau pakai platform yang apa. Ini kalau tadi Anda bilang ada outsourcing, misalnya outsourcing itu misalnya di luar kota daripada kantor, Anda bisa dengan dukungan produk-produk digital itu Anda bisa melihat mereka itu hadir apa enggak dengan teknologi CCTV misalnya yang semakin canggih. Anda bisa lihat di handphone. Nah, itu tinggal Anda memilih kira-kira pakai apa, dan kemudian absensi karyawan Anda bisa remote, Anda bisa monitor. Itu kalau saya lihat sepintas itu seperti itu. Nah, tadi Anda sudah menemukan sebetulnya, tinggal sekarang Anda lebih detail ya. Dan kalau saya analisa lagi, kalau masalah culture perusahaan atau perusahaan yang membuat Anda menurun kinerjanya, nah kembali lagi. Jadi ini sebenarnya Anda itu sudah punya potensi untuk bisa lebih meningkatkan kinerja Anda. Nah, sekarang saya tanya lagi, yang membuat Anda merasa turun kinerjanya itu karena lingkungan atau kebanyakan orang-orangnya itu orang-orang jadul sehingga mereka belum melek IT, atau bagaimana? Kalau menurut saya sih karena dari saya sendiri yang memang belum bisa menyesuaikan lingkungan kerja di sana, dan memang di sana itu saya yang paling muda. Ya, jadi ya saya memang kadang merasa tidak percaya diri berhadapan dengan teman-teman yang lain karena sudah pada senior semua, dan saya yang paling baru di sana, apalagi saat saya masih magang. Ya. Oke, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau tadi saya sudah beri gambaran situasi dunia kerja yang tidak kondusif. Kemudian di sini Anda masih belum selesai menyelesaikan skripsi dan Anda mendapatkan kesempatan untuk bekerja meskipun statusnya masih percobaan atau magang. Itu adalah suatu kesempatan yang mungkin juga dicari-cari sama orang. Ya, kesempatan itu ya. Golden opportunity itu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda sudah lulus skripsi, kira-kira kapan Anda lulus skripsi? Insya Allah tahun ini. Tahun ini insya Allah, targetkan ya. Tahun ini. Ya. Misalnya Anda ingin bekerja di tempat lain, di perusahaan lain, sudah terbayang kalau bidangnya apa saja? Tidak ya, untuk matematika itu. Kira-kira kalau Anda bekerja di tempat lain yang diperlukan apa coba? Maksudnya? Syarat yang diperlukan untuk bekerja di tempat lain itu selain ijazah? Oh, tentu saja skill dan pengalaman kerja. Terus apa lagi? Dari transkrip itu keluar angka apa? Oh, apa nilai? IP. Ya, IP. Nah, itu yang diperlukan. Kemudian apa lagi tambahannya biasanya? Kemampuan. Ya, skill tadi. Skill ya, termasuk soft skill, hard skill. Kemudian kemampuan berkomunikasi ya. Komunikasi bisa bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, di sini Anda sudah punya modal. Ya, Anda sudah punya modal. Persyaratan pertama, ijazah. Belum ada kan? Belum. Nah, terus kemudian skill, pengalaman masih baru tadi berapa? 2 bulan ya? 2 bulan. Nah, ini kalau Anda mau melamar tempat lain itu sudah ada nilai plus
Artinya experience ini Anda sudah punya. Ya, tinggal ngobrol-ngobrol sama orang-orang di luar itu. Biasanya pengalaman kerja yang dilihat itu minimal berapa sih? 6 bulan, 1 tahun. Nah, coba Anda bertahan di sini. Anda bertahan karena kalau di sini itu sudah ada potensi experience ya. Kemudian di sini nanti di dunia kerja dibutuhkan misalnya 6 bulan, di sini ada gap. Anda punya pengalaman kerja sekitar 4 bulan atau Anda mau keber selama 1 tahun. Nah, itu Anda sudah sudah satu hal Anda penuhi dalam gap ini, memenuhi gap ini. Kemudian gap yang lain adalah ijazah belum ada. Nah, ini ada gap karena mereka mau ijazah. Nah, ini ada IP. Nah, IP Anda apakah nanti menarik bagi pemberi kerja? Kalau belum menarik, ini kan Anda punya experience. Nah, tinggal di experience Anda ada geber-geber mati-matian supaya betul-betul gapnya tuh itu. Komunikasi bahasa Inggris, yang mumpung Anda sudah punya gaji, cobalah ikut kursus bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, tadi kan Anda sudah keluar sendiri tuh dengan statement of skill, experience dan lain-lain. Nah, itu betul ya. Nah, pada konklusi terakhir saya mengencourage Anda. Ya, saya mengencourage Anda. Ya. Tutup telinga. Jangan dengerin yang macam-macam. Jadi sehingga Anda tetap target Anda adalah mengecilkan gap ini. Ya. Jadi saya kembali lagi dari sisi pencerahan tadi, brightening itu ya. Dunia kerja itu seperti ini. Jadi Anda jangan berputus asa. Nah, kemudian saya analisis. Anda sudah pernah melakukan suatu karya di Holcim, Anda sudah berhasil membuat suatu platform dengan Excel, bisa membuat PPIC, dan sampai sekarang masih dipakai. Itu Anda punya potensi yang bagus. Itu yang harus Anda yakini ya. Nah, sekarang Anda harus mengecilkan gap lagi dari sisi skill, hard skill dan komunikasi. Hard skill dan soft skill. Soft skillnya adalah komunikasi itu tadi. Komunikasi, language ya. Coba perdalam bahasa Inggris. Ya, ini ada permintaan seperti itu di lapangan kerja. Jadi saya men-encourage Anda. Ya, men-encourage ya. Ini Anda punya potensi, ini punya situasi environment yang kurang menentukan. Sini analyzing Anda punya potensi, kemudian linking ya. Linking Anda ke dunia kerja itu apa? Adalah skill and experience ini. Ya, jadi saya men-encourage Anda untuk lebih berpikir positif dan menyebutkan gap ini. Ya, itu memang tantangannya. Ya, dan jangan lupa apapun kejadiannya, apapun yang diberikan sama Yang Maha Kuasa, itu Anda terima dengan ikhlas. Jadi Anda bekerja juga harus ikhlas. Ya, jangan lihat gaji dulu. Karena gapnya Anda masih punya banyak gap yang harus Anda selesaikan. Saya kira begitu encourage dari akhir daripada coaching session ini, yaitu kita menggunakan metode Bali, brightening, kemudian analyzing, linking, dan encourage. Nah, ini sesi pertama, hari pertama. Coba Anda renungkan, Anda bikin plan of action untuk mengecilkan gap. Ya, untuk mengecilkan gap Anda membuat plan of action. Tanpa plan of action akan percuma. Ya, tidak akan ada output. Nanti sesi berikutnya saya ingin lihat bagaimana plan of action Anda untuk mengecilkan gap ini. Bagaimana, Mas? Ya, siap. Terima kasih sudah dijelaskan. Ya. Yes. Ya, jadi saya berusaha menggali dari Anda itu sebagai coach supaya Anda bisa menemukan jalannya sendiri. Seperti itu. Begitu, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Coach Ari. Semoga ini bisa memenuhi syarat sebagai coaching practice ya, sebagai coach untuk membuka peluang-peluang atau potensi-potensi seseorang. Terima kasih. Saya tunggu di next session ya, Pak Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.